Zaman Megalitikum merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau praaksara. Diambil dari bahasa Yunani, di mana kata mega bermakna besar, litik adalah batu. Di mana pada masa tersebut, manusia menggunakan bebatuan besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun siapa sangka bahwa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, kaya akan peninggalan Megalitikum. Dikarenakan letaknya yang strategis di perbukitan dan lembah, serta di antara pegunungan Argopuro, Ijen, dan Raung. Berbagai penelitian mengenai peninggalan Megalitikum telah dilakukan. Peninggalan megalitik Bondowoso itu sebenarnya sudah umum ya, sudah umum di media penelitian. Karena pada zaman Belanda pun ya, Steinmetz pada waktu itu 1891 ya, wakil residen Besuki yang ada di Bondowoso itu telah melakukan pendataan dan penelitian. Dan yang paling besar itu ketika Willem tahun 1938 yang melakukan ekskavasi dan pencatatan terhadap tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di Kabupaten Bondowoso. Itu sejarah awal ketika kita memasuki era kolonial. Kemudian pada masa kemerdekaan ya, kita para peneliti yaitu Pak Bagio Prasetyo tahun 2008 juga banyak mencatat tentang peninggalan-peninggalan megalitik yang ada di Bondowoso. Bahkan beliau pernah melakukan ekskavasi di Batu Kenong yang berformasi ya, dan mereka juga mengambil karbon, dan ternyata hasil dari karbon dating itu bahwa tinggalan-tinggalan megalitik itu berakhir sekitar abad 14. Peninggalan Megalitikum tersebut tidak hanya sebagai tempat pemujaan saja, namun juga sebagai tempat penguburan, bahkan pemukiman. Tinggalan megalitik di Bondowoso memang sangat luar biasa banyak ya, dan komplit serta lengkap ya, karena di samping sebagai tempat pemujaan, sebagai tempat penguburan, juga sebagai tempat permukiman. Jadi tinggalan megalitik yang di Bondowoso yang kita rawat itu sekitar 1423 benda maupun struktur. Dari fungsi-fungsi Megalitikum tersebut, terdapat beberapa bentuk Megalitikum yang ada di Bondowoso. Bentuk-bentuk megalit yang ada di Kabupaten Bondowoso itu yang paling banyak, yang paling dominan itu adalah Batu Kenong ya. Batu Kenong itu juga berbagai macam versi menurut para ahli. Ada yang digunakan sebagai lambang kesuburan, kemudian ada yang juga dipercaya sebagai umpak dari sebuah bangunan. Kemudian juga mereka percaya bahwa Batu Kenong itu digunakan sebagai pemujaan terhadap arwah nenek moyang, itu Batu Kenong. Kemudian kita juga punya yang namanya menhir. Kita banyak menemukan menhir, mulai yang paling besar yang ada di Banyu Putih, Kecamatan Wringin. Kemudian kita juga banyak menemukan menhir-menhir kecil yang di sekitaran area di Kecamatan Maesan sama Kecamatan Grujukan. Jadi fungsi dari menhir itu juga banyak sekali ya, disampai sebagai batas suatu wilayah, kemudian juga sebagai mengikat hewan ternak, kemudian juga sebagai persembahan kepada arwah nenek moyang kita. Di samping menhir kita juga menemukan berbagai macam kubur batu. Berbagai macam kubur batu ini kemarin kita meneliti sekitar ada 14 macam, mulai dari sarkofagus, mulai dari pandusa, mulai dari berbagai macam kubur bilik batu ya, kemudian berbagai macam dolmen, kubur dolmen ya. Itu kemudian yang pasti kubur-kubur batu itu digunakan sebagai penguburan nenek moyang kita pada masa lalu. Selain itu, di Bondowoso juga ditemukan sepasang arca laki-laki dan perempuan sebagai bentuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Memang di Bondowoso juga banyak juga ditemukan berbagai macam arca-arca yang bercorak megalitik ya. Jadi arca yang memang sengaja dibentuk dengan sangat-sangat sederhana dengan tujuan pemujaan kepada arwah nenek moyang. Di pusat informasi megalitik ini
kita sebenarnya mempunyai dua arca sepasang ya, yaitu arca yang berada di pusat informasi ya, yaitu arca nenek moyang ya, yang perempuan, dan arca yang laki yang baru ditemukan sekitar 2019 dan diletakkan yang sekarang atau sampai saat ini ditempatkan di Museum Empu Tantular yang ada di Sidoarjo. Adalah di Kecamatan Grujugan, Bondowoso, merupakan tempat di mana ditemukannya jenis dan bentuk megalitikum yang lengkap. Sehingga pada tahun 2016, Gubernur Jawa Timur menetapkan megalitikum Grujugan sebagai cagar budaya peringkat provinsi. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan kawasan cagar budaya megalitik Grujugan Kabupaten Bondowoso ini pada tahun 2016 dan juga merupakan salah satu aset budaya yang luar biasa karena di sini adalah pusat dari petilasan-petilasan yang zaman megalitik, zaman prasejarah yang sangat lengkap di sini. Usai ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi, pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun pusat informasi megalitikum yang berada di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Bondowoso, sebagai bentuk pelestarian dan edukasi bagi masyarakat. Dalam proses pembangunannya, dilakukan proses ekskavasi atau pemindahan peninggalan megalitikum dari tempat asalnya untuk ditempatkan di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Nah, kalau terkait dengan pemindahan, tentu saja kita berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 bahwa pemindahan itu akan dilakukan melalui beberapa proses, antara lain melalui proses kajian, proses pemotretan, pemetaan, baru nanti kita lakukan proses perizinan. Kalau di Kabupaten Bondowoso ini kita berkonsultasi dan berkoordinasi untuk meminta izin ke BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Trowulan. Namun tidak hanya di Kecamatan Grujugan, Bondowoso saja. Peninggalan megalitikum juga hampir tersebar di semua wilayah yang ada di Kabupaten Bondowoso. Bahkan tak jarang temuan megalitikum tersebut berada di lahan-lahan milik warga. Tinggalan megalit yang ada di Kabupaten Bondowoso sebarannya hampir di 23 kecamatan, tapi yang kita pelihara 17 kecamatan ya. Jadi banyak variasinya, bahkan ada beberapa klaster dari pusat informasi megalitik ini, antara lain di situs Kodedek ya. Di situs Kodedek itu adalah sebuah batu kenong yang berformasi dengan bagian tengahnya terdapat altar batu yang diduga bahwa batu-batu tersebut digunakan sebagai pemujaan terhadap arwah nenek moyang ketika menghadap Tuhannya ya. Kemudian ada juga klaster kami di daerah Wuringin, yaitu di Batolabeng atau Menhir ya. Menhir Batolabeng itu dugaan kita bahwa itu adalah bagian dari tinggalan megalit yang digunakan dahulu adalah sebagai tatenger atau pertanda bahwa batuan tersebut digunakan ketika matahari berada di lubang pintu. Itu menunjukkan bahwa pengeralihan musim kemarau, sehingga pada waktu itu banyak dilakukan upacara-upacara yang berkaitan dengan pertanian atau agraris. Kemudian situs Mas Kuning Kulon yang di sana juga merupakan kompleks kubur batu yang berupa kubur dolmen. Di Kabupaten Bondowoso kita mempunyai 2 gua pertapaan ya, yang sampai saat ini diketahui, yaitu di era klasik ya, di era Hindu-Buddha. Yang pertama itu Gua Buto di Jirek Emas, Kecamatan Cerme ya. Gua Buto ini merupakan bagian dari gua pertapaan yang menurut beberapa ahli bahwa gua di sini adalah merupakan gua pertapaan yang paling lengkap, karena di sisi samping kiri, samping kanan terhadap banyak
pahat, relief-relief yang berhubungan dengan kehidupan. Kemudian kita juga punya gua di Sumber Canting, Kecamatan Sumberwringin. Ya. Di sana juga merupakan gua pertapaan yang berangka tahun ya 1213 Saka. Merupakan bagian dari kejayaan atau pengaruh dari Hindu-Buddha. Dengan persebaran megalitikum yang luas, diperlukan adanya juru pelihara untuk merawat peninggalan bersejarah tersebut. Adalah sinergitas antar pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta masyarakat, menjadi kunci agar cagar budaya megalitikum ini dapat terus terlestarikan. Karena menurut kami luar biasa, cagar budaya ini mengandung ada unsur pemukiman, kemudian pemujaan, lengkap di sini. Jadi kami berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap bekerjasama, bisa bekerjasama. Yang sudah kami lakukan, kami bekerjasama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah Kabupaten Bondowoso ini. Yang pertama kita unsur pelestarian dan juga kita mensosialisasi kepada masyarakat. Dan harapan kami tentunya agenda-agenda kegiatan bisa ikut turut mensosialisasi, memperkenalkan sebagai aset budaya ini untuk ilmu pengetahuan, dan nantinya kami berharap juga salah satu destinasi wisata berbasis budaya.